Selamat datang di sisi lain dunia Bikini Bottom, episode Just One Bite. Nomor 1, sindiran pecandu. Squidward selama bertahun-tahun membangun identitas sebagai sosok yang sophisticated, berbudaya dan membenci segala hal yang populer termasuk Krabby Patty. Bagi Squidward, mengakui jika dia suka Krabby Patty sama saja dengan mengakui bahwa dia adalah rakyat jelata, sama seperti SpongeBob dan yang lain. Tapi berbanding terbalik saat Squidward sudah tahu enaknya. Lihat saat adegan dia yang sampai rela memakan sisa Krabby Patty yang tercampur pasir dan mengais-ngais tempat sampah saat SpongeBob membuang Krabby Patty yang dianggap sudah tidak layak konsumsi. Banyak fans beranggapan ini adalah sindiran yang cukup pedas tentang gambaran seseorang yang kehilangan harga diri akibat kecanduan sesuatu. Pas masih kecil, kita mungkin cuma tertawa melihat Squidward yang konyol karena makan makanan kotor. Tapi secara tersirat, ini adalah gambaran nyata dari orang yang sudah mencapai titik terendah akibat kecanduan. Penulis SpongeBob sengaja memvisualisasikan bagaimana ego Squidward yang awalnya tinggi setinggi langit, selalu merasa paling berkelas dan higienis, langsung hancur seketika hanya karena satu gigitan Krabby Patty. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kebersihan atau rasa malu. Bagi dia, yang terpenting adalah rasa sakaunya terobati. Ini adalah metafora yang kuat tentang bagaimana sebuah obsesi atau adiksi bisa mengubah seseorang yang tadinya sangat menjaga image menjadi sosok yang kehilangan akal sehat dan harga diri di depan barang yang dia puja. Nomor 2. Sindiran teori praktik monopoli. Sadarkah kalian betapa besar gudang penyimpanan Krabby Patty? Coba perhatikan pas gudang penyimpanan Krabby Patty yang didatangi Squidward malam-malam. Isinya ribuan, bahkan mungkin jutaan Krabby Patty yang siap dimakan, tapi ditumpuk begitu saja di gudang rahasia. Banyak fans berteori ini adalah sindiran untuk sebuah praktik manipulasi pasokan barang atau makanan di dunia bisnis pada dunia nyata. Perilaku Tuan Krab menggambarkan para oknum yang sengaja menimbun stok barang dalam jumlah banyak supaya barang di pasar kelihatan langka, sehingga dia bisa mengontrol harga dan membuat orang makin haus akan produknya. Gudang Krabby Patty bukan sekedar tempat penyimpanan, tapi jadi bukti kalau pihak Krusty Krab sejak lama telah melakukan praktik monopoli. Nomor 3. Sindiran pecinta junk food. Sebelum meledak karena terlalu banyak makan Krabby Patty, Squidward sempat diingatkan SpongeBob dengan kalimat "It will go right to your thigh." No, worse! It'll go right to your thighs! Atau beberapa sumber ada yang mengatakan "It will go straight to your thighs." Lalu apa maksud kalimat itu sebenarnya? Para fans sepakat kalimat itu sebenarnya merupakan sindiran cerdas penulis SpongeBob terhadap mitos diet dan kebiasaan makan junk food di dunia nyata. Kalimat yang diucapkan SpongeBob mengacu pada salah satu pepatah terkenal di Amerika, yaitu "A moment on the lips, a lifetime on the thighs", yang artinya kenikmatan makan itu cuma sebentar di mulut, tapi lemaknya bakal menetap selamanya di paha. SpongeBob secara sarkas memperingatkan Squidward kalau Krabby Patty itu salah satu junk food yang kadar lemaknya banyak. Dan akhirnya, paha Squidward menumpuk banyak lemak secara instan lalu meledak. Ini adalah cara jenius sekaligus dark dari tim SpongeBob buat memvisualisasikan sekaligus menyindir bahaya dari binge eating, yaitu kondisi di mana seseorang makan dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu yang singkat. Nomor 4. Adegan yang dibuang. Kalau kalian perhatikan, ada yang aneh dengan transisi saat Squidward masuk gudang penyimpanan Krabby Patty. Ada durasi sekitar 60 detik di sana yang terpotong. Di versi originalnya, ternyata di depan gudang penyimpanan Krabby Patty terdapat jebakan keamanan bernama Krusty Krab Security System. Adegan di mana sebuah ember berisi bensin tumpah ke kepala Squidward dan sebuah robot tangan muncul memegang korek api yang menyala, yang kemudian membakar Squidward. Tidak berhenti di situ, saat dia sampai di pintu kedua, hal yang sama terjadi lagi. Kenapa ini dihapus?
Secara resmi, Nickelodeon merasa adegan itu terlalu keras karena kekhawatiran anak-anak akan meniru permainan api. Tapi ada teori yang menyebutkan bahwa adegan ini dihapus oleh Nickelodeon setelah kejadian 9/11, yang mana pasca tragedi itu, segala hal yang berkaitan dengan ledakan dan api menjadi sangat sensitif di media Amerika. Dampaknya, adegan ini menjadi lost media selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya potongan-potongannya muncul kembali di internet. Ini adalah bukti bahwa SpongeBob di era awal, lebih tepatnya season 1-3, memang memiliki vibe humor yang jauh lebih dark sampai memunculkan beragam teori liar di kalangan para fans.